Halo Cengkids, yeay jumpa lagi di ibadah Cengkids walaupun secara online. Yuk semuanya kita mau kasih sikap yang terbaik, kita mau mulai ibadah kita siang hari ini, kita mau minta Tuhan sertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Adik-adik, yuk semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kak Indra bakalan pimpin doa untuk mengawali ibadah kita siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, selamat siang Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh membangunkan kami dari istirahat kami sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh bersiap-siap untuk memulai ibadah kami di siang hari ini tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik lewat tarian kami, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat permainan musik kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah Tuhan disenangkan dengan apa yang kami lakukan siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, yuk semuanya bangkit berdiri ya. Gak ada yang duduk lagi, yuk berdiri semuanya. Kita bakal masuk gerbangnya Tuhan. Kita mau angkat pujianku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Yuk kasih lihat muka bersyukurnya yuk. Ajak mama papanya, adik kakaknya tepuk tangan ya. Kita mau angkat pujian ini dengan bersuka cita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih semangat lagi, kita mau angkat pujian ini dari awal ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeay, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tentunya Kak Indra yakin adik-adik di rumah tentunya bersuka cita untuk ibadah siang hari ini ya. Yuk masih tetap bangkit berdiri. Yeay. Nah Cengkit, nih Kak Indra mau ajarin satu lagu baru. Judulnya Berani Tampil Beda. Nah tentunya kita anak-anak Tuhan yang harus berani tampil beda ya. Yuk tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini. Yang bisa baca liriknya di bawah ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih
pujian ini. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Yeay. Boleh duduk? Yuk kita mau siapin mata kita, telinga kita untuk menyaksikan Gemari minggu ini ya. Yuk semuanya duduk, selamat menyaksikan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem ada sebuah kolam yang disebut Betesda. Dan di serambi-serambi kolam itu berbaring sejumlah besar orang sakit seperti orang buta, orang timpang, dan lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang pertama masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, akan menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, dan Yesus tahu hal itu. Yesus bertanya kepadanya, "Maukah kau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa Yesus. Kemudian Yesus bertemu dengan orang itu dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia malah menyembuhkan orang dan menyuruhnya mengangkat tilam pada hari Sabat yang ditetapkan sebagai hari kudus dan tidak boleh mengerjakan apa-apa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Orang-orang Yahudi yang awalnya marah karena menganggap Yesus melanggar hari Sabat, jadi makin marah karena mendengar Yesus berkata, Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum.
Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus juga mengingatkan bahwa sudah ada kesaksian tentang Yesus juga dari Yohanes Pembaptis. Meskipun sebenarnya segala pekerjaan yang dikerjakan Yesus sudah menjadi kesaksian yang jelas bahwa memang Allah Bapa lah yang mengutus Yesus. Yesus juga menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengagungkan ilmu agama mereka, tetapi menolak percaya kepada Yesus dan Bapa yang mengutusnya. Padahal sudah jelas, nubuat tentang Yesus Sang Mesias tertulis dalam kitab-kitab suci, termasuk kitab Musa yang menjadi pedoman mereka selama ini. Teguran itu membuat orang Farisi dan ahli Taurat makin membenci Yesus. Nah, semuanya udah menyaksikan Gemari, jangan lupa isi kuis Gemarinya ya. Yuk kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau Kita mau buka Alkitab. Enggak, tapi maksudnya dinyanyiin aja, enggak usah buka Alkitab yang beneran ya. Yuk bangkit berdiri semuanya, kita mau angkat pujian firman Tuhan ada di setiap hati kita semua. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, adik-adik tahu nggak 9 buah roh yang ada di firman Tuhan? Tentunya adik-adik tahu dong, kita udah sering nyanyiin lagu ini ya. Yuk kita mau sebutin apa aja 9 buah roh itu ya. Kasih, sukacita, serta damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah dari Roh Kudus. Kasih, sukacita, serta damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah dari Roh Kudus. Itulah buah dari Roh Kudus. Itulah buah dari Roh Kudus. Wah hebat, semuanya hafal 9 buah roh, keren ya. Nah, boleh duduk. Kak Indra mau sebutin adik kita ada yang berulang tahun di minggu ini. Wah, siapa dia? Nah, umurnya berapa tahun ya? 2 tahun. Nah, coba siapa sih adik sekolah minggu kita yang masih kecil yang baru 2 tahun? Banyak ya. Nah, cuman kalau ini tuh siapa coba? Ya, Prisel. Selamat ulang tahun buat adik Prisel yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya gak ada yang main-main. Kita mau angkat pujian Ku Datang Ya Bapa dalam kerinduan. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh.
datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Adik-adik, dengan sikap berdoa kita mau angkat pujian ini dari awal. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa untuk penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Mari semuanya tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan selama kami boleh beribadah dari awal hingga pertengahan ini. Jikalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan kami sungguh siap Tuhan menerima taburan kebenaran firman Tuhan dalam setiap hati kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh tertabur dalam hati kami itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau kasih sikap kami yang terbaik Tuhan. Kami gak mau main-main selama pemberitaan firman Tuhan disampaikan ya Bapa. Karena kami mau Tuhan menerima berkat daripada Tuhan, dan kami juga mau menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mau berdoa buat Prisel Tuhan yang berulang tahun Tuhan. Kami serahkan buat adik Prisel ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus sertai di masa-masa pertumbuhannya. Tuhan limpahkan dengan sukacita, dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus. Ini doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Esther. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur kami sudah boleh memuji Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan sendiri yang boleh memimpin kami agar kami boleh mengerti akan setiap perkataan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan semua ini, haleluya, amin. Nah, pagi ini Kaiser mau bercerita tentang pengakuan Petrus Yesus Sang Mesias ya. Bahannya diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 18. Nanti kalian boleh baca di rumah ya. Nah, adik-adik, ceritanya suatu hari ya, waktu itu ketika Yesus tiba di Kaisarea Filipi, Yesus berhenti. Nah, dia berhenti ya. Terus dia berbicara sama murid-muridnya. Nah, terus orang-orang nanya, siapa anak manusia itu? Nah, mereka heran-heran, mereka kebingungan, siapa anak manusia itu? Nah, lalu Yesus bertanya pada muridnya, dia bilang apa? Terus mereka ada yang jawab kayak gini, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada juga yang bilang itu Yeremia, ada juga yang bilang itu Elia. Nah, bahkan ada yang bilang itu adalah nabi. Nah, nabi-nabi gitu ya. Nah, lalu setelah itu Yesus bertanya pada mereka, ya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Katanya gitu ya. Nah, di situ Simon Petrus menjawab. Dia bilang, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Nah, Simon Petrus bilang kayak gitu sama atas perkataan Tuhan Yesus ya. Terus udah gitu, Petrus bilang apa? Iya benar Petrus, aku adalah anak Allah yang hidup. Nah, gitu. Aku adalah anak Allah yang hidup, kata Tuhan Yesus pada Petrus ya. Dan dia membenarkan perkataan Petrus, jawaban Petrus. Setelah itu, adik-adik, benar sekali ya. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Mesias, Raja yang dijanjikan dan yang diutus ke dunia ini ya, ke bumi ini ya. Terus Tuhan Yesus itu diutus dari surga ya. Untuk apa? Untuk menderita, untuk mati. Untuk apa? Untuk gantiin dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita semua ya umatnya. Terus kok bisa sih si Petrus ini mengetahui kalau Tuhan Yesus itu adalah seorang Mesias ya, sang Mesias yang diutus oleh Allah ya? Kenapa bisa tahu? Ada yang bisa jawab nggak? Adik-adik di rumah? Ya, Allah membuat Petrus mengerti tentang hal ini ya. Dan Yesus pun berkata demikian dengan hal yang sama yang dikatakan oleh Allah. Yesus berkata seperti itu juga ya. Nah, jadi sekarang akhirnya Petrus dan murid-muridnya mengetahui ya, jadi tahu, mereka jadi mengerti ya kalau Yesus adalah Mesias ya. Nah, adik-adik ya, kok bisa sih si Petrus ini bisa mengerti ya? Itu semua atas pekerjaan tangan Allah sendiri ya. Karena hanya Allah lah yang dapat menunjukkan siapa Yesus itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang pun kita jadi mengerti siapa Yesus itu ya. Dia itu adalah anak Allah yang hidup ya, anak Allah yang hidup. Dia itu seorang anak Allah yang diutus ya ke dalam dunia ini ya adik-adik ya. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik mau bilang minta pertolongan, minta ke Tuhan Yesus ya, boleh berdoa ya adik-adik minta ke Tuhan Yesus. Kalau misalnya adik-adik juga mau lagi sedih terus pengen cerita gitu, boleh ke Tuhan Yesus ya. Dan dialah tempat kita untuk berbakti ya, untuk kita tuh patut untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan ya, karena dia adalah Allah yang hidup ya, Allah yang hidup ya adik-adik ya, juru selamat kita yang menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik ya, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan adik-adik ya. Ayat hafalannya diambil dari Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, gampang kan hafalannya? Ya, Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi adik-adik dihafalin di rumah ya. Oke. Nah, sebentar kita mau doa syafaat ya. Teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, lindungilah
teman-teman yang di sekolah dan juga yang di sekolah minggu, dan juga guru-guru dan juga polisi dan juga semuanya. Semoga aja aman-aman saja, gak kena COVID-19 ini ya Tuhan. Dan juga Freya mau berdoa untuk kesehatan semua orang ya Tuhan, dan nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya, sekarang kita mau berdoa, kita mau mengakhiri firman Tuhan kita hari ini ya. Yuk kita mau tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah lahir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Bapak, kalau Tuhan sudah mau menebus dosa-dosa kami semua, Tuhan sudah mau menolong kami daripada maut ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang semakin hari boleh semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mau serahkan semua ini, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, dadah, bye-bye.